Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aulia Gufron. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital pasien dan pemeriksaan fisik dari pasien. Yang pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Yang dimulai dari pertama, melakukan pengukuran tekanan darah. Kedua, melakukan perhitungan denyut nadi klien. Ketiga, melakukan pengukuran suhu badan klien. Dan keempat, melakukan penghitungan frekuensi pernapasan. Langkah yang pertama adalah melakukan prainteraksi, yaitu dengan cara membaca rekam medik pasien dan membaca prosedur yang ada. Untuk yang selanjutnya adalah persiapan tempat dan alat. Setelah itu, kita dapat mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Lalu setelah itu, kita pergi ke kamar pasien dan berikan penjelasan tindakan apa yang akan kita lakukan. Setelah itu, kita bisa melakukan persiapan lingkungan, yaitu dengan menutup sampiran atau privasi dan berikan lingkungan yang nyaman. Setelah melakukan persetujuan kepada pasien, maka prosedur pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pengukuran tekanan darah. Pertama, letakkan tensimeter di samping atas lengan yang akan dipasang manset. Kemudian minta pasien untuk menggulung lengan baju. Pasang manset di lengan bagian atas sekitar 3 cm di atas fossa cubiti dengan pipa karet di lengan atas. Lalu kita bisa memakai stetoskop dan meraba arteri brachialis dengan jari tengah dan telunjuk. Lalu kita dapat meletakkan stetoskop bagian bel di atas arteri brachialis, mengunci skrup balon karet, dan mengunci pompa sehingga air raksa naik sampai denyut arteri tidak terdengar. Setelah itu, membuka skrup balon dan menurunkan tekanan perlahan-lahan. Lalu kita dengarkan pada skala berapa terdengar bunyi denyut pertama sampai terakhir. Setelah melakukan pengukuran tekanan darah, setelah itu kita dapat melakukan pengukuran denyut nadi. Prosedur yang pertama adalah kita meraba tangan pasien pada pergelangan tangannya dengan jari telunjuk, jari tengah, dan manis sampai teraba denyut nadi arteri radialis. Dapat menggunakan 3 jari seperti ini ataupun 2 jari seperti ini. Sementara, tangan yang lain megang alat penghitung nadi atau arloji, lalu hitung denyut nadi selama 1/4 menit atau 15 detik. Hasilnya kemudian kita kalikan 4. Selanjutnya adalah prosedur pengukuran suhu dengan termometer yang akan kita lakukan di setiap. Yang pertama adalah kita membersihkan termometer terlebih dahulu dengan cairan disinfektan. Kemudian kita menyuruh pasien untuk membersihkan ketiaknya. Lalu kemudian kita letakkan termometer di dalam ketiak pasien dan tunggu sekitar 6-8 menit. Setelah selesai, keluarkan termometer dari ketiak pasien dan ukur hasilnya. Prosedur selanjutnya yaitu menghitung frekuensi pernapasan. Posisi tangan sama seperti tadi, tidak dilepas, seperti menghitung denyut nadi. Lalu yang pertama, hitung siklus pernapasan. 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi selama 1 menit untuk anak-anak kurang dari 2 tahun dan dewasa yang irama pernapasannya tidak teratur atau 30 detik bila irama teratur. Kemudian perhatikan irama dan kedalaman pernapasan. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dengan peralatan seperti berikut. Kemudian, pasien dijelaskan tentang tindakan dan atur posisi pasien dalam keadaan rileks, baik berbaring maupun duduk. Yang pertama adalah melakukan tindakan inspeksi dan palpasi secara sistematis. Untuk bagian pertama adalah kita memeriksa kepala. Periksa kesimetrisan muka, distribusi rambut atau kebersihan dan kulit kepala. Kemudian lakukan palpasi. Apakah ditemukan benjolan atau tidak? Selanjutnya adalah bagian mata, yaitu mengamati kelopak mata dengan menganjurkan pasien menutup ataupun membuka matanya. Kita
Kita juga harus mengamati konjungtiva dan sklera. Pasien memandang ke depan, menarik kelopak mata bagian bawah ke bawah menggunakan ibu jari. Seperti ini. Kita lihat apakah sklera matanya memiliki penyakit atau tidak, dan mengamati gerakan mata. Mendekatkan jari telunjuk atau posisi lurus dengan jarak 15-30 cm, lalu menggerakkan jari telunjuk ke 8 arah, dan beritahu pasien untuk mengikuti gerakan jari. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kertas yang memiliki huruf-huruf dan suruh pasien untuk membacanya. Selain itu, mata pasien juga dapat diarahkan senter agar dapat dilihat adakah suatu benjolan atau tidak. Selanjutnya adalah mengamati telinga. Untuk bagian luar, mengamati bentuk, warna, massa, lesi, dan ukuran. Sedangkan untuk bagian dalam, kita dapat mengamatinya dengan senter kecil. Kemudian untuk telinga, kita dapat mengamati bentuk, warna, massa, dan lesi untuk bagian luar. Sedangkan bagian dalam, kita dapat mengamatinya dengan menggunakan senter. Kita amati apakah ada benjolan ataupun kotoran di dalam telinga. Selanjutnya, untuk bagian hidung, amati bentuk, warna, kesimetrisan, dan lubang hidung. Sedangkan bagian dalamnya adalah kita bisa menyenteri juga dan menengadahkan kepala pasien, lalu memasukkan spekulum pada lubang hidung dan mengamati rongga hidung. Warnanya seperti apa, apakah ada sekresi dan pembekakan. Selanjutnya, untuk bagian mulut, kita dapat mengamati bibir, gigi, lidah, dan apakah ada selaput lendir di dalam mulut dengan cara menyenterinya dan mengamatinya dari jarak dekat. Selanjutnya, untuk bagian leher, untuk yang pertama, kita anjurkan pasien untuk melepas pakaian, kemudian kita atur cahayanya, dan lakukan inspeksi serta palpasi pada bagian leher, agar kita dapat melihat warna kulit, pembekakan, dan lain sebagainya. Apakah ada tiroid, dan pasien diperintahkan untuk menelan untuk mengetahui apakah memiliki benjolan atau tiroid atau tidak. Prosedur selanjutnya kita lakukan di bagian dada, yaitu melakukan inspeksi dan palpasi dada dari 4 sisi, yang pertama depan, kemudian belakang, kanan, dan kiri saat istirahat. Kemudian kita juga dapat mengamati keadaan inspirasi dan ekspirasinya. Kemudian kita juga dapat mengamati keadaan kulit dadanya. Kemudian pemeriksaan perut. Atur posisi yang tepat, baik berbaring maupun duduk, dan lakukan inspeksi untuk melihat bentuk, kulit, dan kesimetrisan dari perut pasien. Yang terakhir adalah kita mengamati anggota gerak tangan dan kaki. Kita dapat mengamati bagian anggota gerak tangan dan kaki, yaitu kita melihat warna kulit, bengkak, apakah ada lesi maupun ukus, serta kesimetrisan, dan memeriksa refleks. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien dan pemeriksaan fisik, maka kita diharuskan untuk mencuci tangan dan memberitahu pasien tindakan selesai dilakukan. Kemudian jangan lupa untuk mencatat hasil pemeriksaan dan melakukan dokumentasi, kembalikan alat, dan cuci tangan. Ini merupakan tahap pasca interaksi. Baik, sekian dari saya yang telah menjelaskan prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital pasien dan pemeriksaan fisik. Segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.